Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah juga Allah jauhkan kita semua dari berbagai macam bala, bencana, bahaya, musibah, termasuk dari virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tidak berlama-lama, saya pada video kali ini akan membagikan sebuah rekaman yang dulu pernah saya rekam. Rekaman ini berisi adalah ceramah dari Al-Habib Jindan bin Nopel bin Jindan ketika beliau datang ke Jambi, tepatnya ketika beliau mengisi tausiah atau ceramah di Man 2 Kota Jambi, atau juga dikenal dengan Man Model Kota Jambi, dalam rangka peringatan malam Asyura atau 10 bulan Muharram. Jangan berlama-lama lagi, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di malam yang mulia ini, di awal tahun 1441 Hijriah, 1441 tahun sejak hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhijrah 1441 tahun yang lalu. Dan ini malam-malam yang istimewa, sebab ini kita berada di malam Asyura, malam 10 Muharram, malam dikabulkannya doa, malam yang dianjurkan untuk kita memakmurkan malam yang semacam ini dengan ibadat, dengan doa, dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang semacam ini. Dan dahulu para ulama mereka memakmurkan malam Asyura dan menganjurkan para jamaah memakmurkan malam Asyura dengan amalan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, seperti dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dengan salat jamaah, dengan zikir, dengan doa, dengan tilawatul Quran. Mudah-mudahan sebagaimana malam yang mulia ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Jambi ini, bersama para tokoh masyarakat, bersama para ulama, para habaib, para asatidzah, bersama pimpinan-pimpinan daerah, bersama kita Bapak Wakil Wali Kota, dan juga aparat kepolisian dan TNI dan semua masyarakat, sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di dalam mengenang hijrahnya Nabi Muhammad. Di malam Asyura ini Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan bala dan musibah dari negeri kita, dan Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ridhanya kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala angkat bala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dijauhkan bala dan musibah dari kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Dahulu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka punya problem, punya masalah,
Maka mereka cari solusinya dengan mendekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mereka bermalam di Goa Tur bersama Rasulullah menghindari kejaran kaum musyrikin di dalam hijrah. Dan di dalam Goa Tur tersebut kaum musyrikin mengikuti jejak mereka hingga sampai di depan mulut goa. Sayyidina Abu Bakar ketakutan, khawatir, menangis. Dia menangis, dia bilang, ya Rasulullah, lau nazara ahaduhum ila gadamih lara'ana. Seandainya salah seorang dari mereka melihat dari arah kakinya, menunduk ke arah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita ada di dalam goa ini. Kalau saya mati ya Rasulullah, saya Ibn Abi Quhafah, orang nggak peduli dengan kematian saya. Tetapi kalau engkau yang dibunuh, maka Islam akan musnah, akan padam, akan hilang. Maka Sayyidina Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu, apa perasaan kamu tentang dua orang yang ada di goa? Allah menjadi yang ketiga yang bersama mereka. Apabila Allah bersama kita, apa kita akan takut? Apa kita akan khawatir? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan gundah, Allah bersama kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran menceritakan tentang perbincangan dan kejadian di goa tersebut. Saniyasnain idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dua orang ketika keduanya berada di dalam goa, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah yang khawatir akan hal-hal yang akan menimpa mereka. Maka Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Barang siapa yang bersama Allah, apa yang dia khawatirkan, apa yang dia takutkan. Namun barang siapa yang kehilangan Allah, maka apa yang dia raih, apa yang dia dapat, dia kehilangan segalanya. Yang kehilangan Allah, walaupun kerajaan bumi berada di genggaman tangan, tidak ada gunanya. Rugi, sial, celaka kalau dia kehilangan Allah. Yang menemukan Allah, maka kebaikan apa yang luput dari tangannya? Dia telah meraih segala-galanya. Yang kehilangan Allah, maka dia telah kehilangan segala-galanya apa yang dia dapat dari dunia ini. Para sahabat kalau mereka punya problem, mereka temukan solusinya dengan dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam goa itu, Sayyidina Abu Bakar dipatuk kakinya oleh ular. Kemudian berkali-kali bisa ular mengenai kakinya. Dikeluarkan ular tersebut dari goa. Dan Rasul tahu apa yang Rasul lakukan? Rasulullah memasukkan jarinya ke mulut, mengambil sedikit dari liur beliau, ditempelkan di bagian kaki yang terluka dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bilang langsung sembuh, sakitnya hilang saat itu juga. Padahal itu adalah ular yang berbisa. Kul wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Orang sakit punya problem, kalau dia sudah ketemu, dijenguk oleh Rasulullah, maka disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Kita tahu di dalam hadis Qatadah yang datang kepada Nabi Muhammad di dalam sebuah jihad, matanya terkena pukulan sehingga matanya itu lepas dari lubangnya menggantung di pipi. Perawi hadis bilang begitu. Dia bilang, aini ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah. Maka Rasul pegang matanya, dimasukkan ke lubangnya, ditiup oleh Nabi Muhammad, langsung menjadi seperti semula kembali, sembuh saat itu juga. Qatadah bilang mata yang ditiup oleh Rasulullah melihat lebih terang daripada yang sebelah. Yang sebelah di usia tua ada rabunnya, yang ini terang tetap pandangannya karena ditiup oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu di Madinah Al-Munawwarah terjadi musim kemarau panjang. Nabi lagi khutbah di atas mimbar. Saat Nabi Muhammad sedang khutbah di atas mimbar, tahu ada seseorang sahabat
datang dari pegunungan, datang dari kampungnya dia yang terkena dampak kekeringan yang menyeluruh di Jaziratul Arab. Dia datang kepada Rasulullah. Rasulullah lagi khutbah di atas mimbar. Maka dia bilang, ya Rasulullah, sesungguhnya hewan ternak kami mati, binasa, tanaman-tanaman kami mati karena kemarau yang panjang. Doa kepada Allah agar Allah Ta'ala turunkan hujan. Spontan Nabi saat berkhutbah, Nabi langsung bilang doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma asqina wa aghithna, Allahumma asqina wa aghithna, Allahumma asqina wa aghithna. Ya Allah, turunkan hujan atas kami. Itu sahabat bilang, Nabi lagi khutbah Jumat. Tahu-tahu langit yang tadinya nggak ada satu titik pun awan ngumpul. Turunlah gerimis sampai hujan. Sahabat bilang, kita pulang dari sholat Jumat, jalanan Madinah tuh air mengalir di jalanan Madinah. Air mengalir di jalanan Madinah, di semua jalan-jalan yang ada di kota Madinah. Dan hujan berlanjut sampai Jumat berikutnya, nggak berhenti. Tapi dulu hujan, ini hujan yang diminta oleh Rasulullah bawa berkah. Banyaknya hujan makin berkah, makin baik. Tidak ada kerusakan yang ditimbulkan, manfaat. Jumat berikutnya datang lagi orang yang sama dari kampungnya. Nabi lagi khutbah, diinterupsi lagi khutbahnya Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya hewan ternak kami mati dan tumbuhan kami mati. Kenapa? Tenggelam karena banyaknya hujan. Maka Nabi Muhammad yang saat itu Madinah lagi hujan juga, nggak berhenti dari Jumat berikutnya, dari Jumat sebelumnya. Nabi Muhammad menunjuk ke arah langit, jarinya menunjuk ke arah awan yang ada di atas kepalanya. Nabi bilang, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, sekeliling kami hujannya, bukan di atas kami. Sambil mendorong ke belakang tuh awan, tahu-tahu mundur ke belakang. Tunjuk sebelah kanan, Allahumma hawalaina wala alaina, sekeliling kami, jangan di atas kami. Didorong tuh awan dari jauh dengan jarinya, nurut tuh awan, mundur ke belakang. Sebelah kiri begitu, yang belakang begitu. Sahabat bilang, perawi hadis tuh sahabat bilang bahwasanya sampai Madinah tuh kayak lingkaran. Ya, cahaya matahari masuk dari atasnya, awan di sekelilingnya. Matahari masuk menyinari kota Madinah, awan di sekelilingnya tetap turun hujan. Di perbukitan, di padang-padang pasir, membawa kesuburan sampai 1 bulan lebih, sampai 40 hari lebih. Berkah dari sekali doanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini malam kita tawassul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jarinya diturutin oleh awan. Tawassul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang langit pun bisa mencair dengan berkat wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Allah Ta'ala turunkan hujan di negeri kita ini, hujan yang membawa manfaat, yang menjauhkan kita dari bala, musibah dan madarat. Amin ya Rabbal Alamin. Dulu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sampai setelah wafatnya Rasulullah, kalau di Madinah musim kemarau, Sayyidina Umar datang ke kuburan Nabi Muhammad. Datang ke kuburan, ya Rasulullah, begitu kita dilanda kekeringan. Doa kepada Allah Ta'ala, ngomong di kuburannya Rasulullah, itu keluar dari situ, hujan langsung turun. Di kali berikutnya lagi pas Sayyidina jumpa dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau adalah pamannya Rasulullah, beliau dengan ayahnya Nabi adik kakak. Walaupun Abbas usianya sama dengan Rasulullah, Abbas dan Hamzah, walaupun mereka paman Nabi, tetapi usia mereka hampir sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Sayyidina Umar bin Khattab melihat Madinah dilanda kemarau, Mekah dilanda kemarau, Jaziratul Arab dilanda kemarau, pas jumpa dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, langsung dipegang tangan Sayyidina Abbas, doa, ya Allah, kunna natawassalu bi nabiyyika wal yawm natawassalu bi ammi nabiyyika. Ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan berkat nabimu,
Sekarang mumpung ada pamannya, kami bertawasul dengan berkat paman Nabi Muhammad SAW agar engkau turunkan hujan. Langsung turun hujan saat itu juga. Pernah juga di dalam beberapa kali kejadian, orang-orang datang ke Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Bilang, ya Abbas, kamu pamannya Rasulullah. Begitu doa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala turunkan hujan. Pak Abbas nggak banyak omong, dia bilang, ayuhan nas, ketahuilah, sesungguhnya tidaklah turun musibah kecuali karena dosa. Musibah turun, bala turun karena dosa dan kesalahan, dan tidak diangkat kecuali dengan taubat. Ya Allah, kami mengakui dosa-dosa kami dan kami sekarang bertaubat kepadamu, kami beristighfar. Langsung turun hujan mengguyur dari Madinah sampai ke Mekah dan desa-desa, kampung-kampung yang ada di antara keduanya terkena hujan tersebut. Hingga Abbas dari kejadian tersebut disebut sebagai Sagil Haramain. Tahu Sagil Haramain? Yang mengguyurkan, yang menjadi sebab turunnya hujan di dua kota, Mekah dan Madinah, dan kampung-kampung yang ada di antara kedua kota tersebut. Radhiyallahu anhu arda. Dan inilah mereka kaum salihin, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang doa mereka diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, berkat Nabi Muhammad, berkat aulia, berkat salihin, berkat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berikan pertolongan kepada kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, ini malam kita berkumpul, di malam Asyura, malam dikabulkannya doa. Dan di malam Asyura ini, hari Asyura, hari yang istimewa, yang spesial. Apa keistimewaannya? Nabi Muhammad waktu datang ke kota Madinah Al-Munawwarah, jumpa dengan masyarakat Yahudi, menjumpai mereka puasa tanggal 10 Zulhijjah. Nabi tanya, kenapa kalian puasa? Dia bilang, hadza yaum najjallahu fihi Musa. Ini hari adalah hari di mana Allah Ta'ala selamatkan Nabi kami, Nabi Musa, diselamatkan oleh Allah, dan musuhnya yang bernama Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Makanya kami bersyukur, syukurannya kami dengan berpuasa. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, nahnu awla bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk memuliakan Musa daripada kalian. Kami lebih dekat dengan Nabi Musa daripada kalian. Begitu. Maka Nabi Muhammad, kalau begitu saya juga puasa. Sebab apa? Nabi Musa dengan Nabi Muhammad adalah saling bersaudara. Kata Rasul Banu Allati, mereka para Rasul tersebut, mereka bersaudara walaupun lahir dari rahim yang berbeda-beda, namun mereka semuanya bersaudara. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bilang, kami lebih berhak untuk memuliakan Musa lebih daripada kalian. Nabi puasa di hari Asyura. Di hari Asyura tersebut, Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus yang masuk di dalam perut ikan, ya, dilempar ke laut, kemudian ditelan oleh ikan paus, ikan tinggal di dalam perut ikan tersebut selama puluhan hari, 40 hari. Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Memanggil di kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan malam, kegelapan samudra, dan kegelapan di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, dibawa ke dalam lautan yang paling dalam, di tengah kegelapan malam, maka dia memanggil tengah kegelapan tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan dan kami selamatkan dari stres dia di dalam tempat tersebut. Dan beginilah Allah menyelamatkan kaum mukminin. Dan ketika diselamatkan keluar dari perut ikan, itu pas bertepatan hari Asyura. Hari Asyura. Kemudian juga
Di hari Asyura tersebut ada banyak kejadian yang diistimewakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan manusia akan hari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf, mereka datang kepada ayah mereka, sudah jumpa dengan Nabi Yusuf, kemudian mereka mengakui kesalahan mereka di hadapan ayahnya, dan mereka datang kepada Nabi Ya'qub dan berkata, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, beristighfarlah, mohonkanlah ampunan Allah untuk kami ngaku bersalah. Maka Nabi Ya'qub mengatakan, saufa astaghfiru lakum rabbi, kelak aku akan memohonkan ampunan Allah untuk kalian, bukan sekarang. Nunggu berapa hari lagi, hari Asyura, aku akan berdoa di hari Asyura untuk kalian. Sebagaimana diriwayatkan oleh ulama ahli tafsir. Masya Allah, menanti hari Asyura. Kenapa? Hari dikabulkannya doa, malam dikabulkannya doa. Ini malamnya kita, ini adalah harinya kita. Lantas apa agenda kita di hari Asyura? Agenda Muslim di hari Asyura, kita makmurkan malam Asyura dengan ibadat seperti yang semacam ini. Ini memang pengajian ibadat. Iya. Hudur majlis ilmu, hadir di satu majlis ilmu. Alhamdulillah. Jadi Habib Bagir bilang, Masya Allah, Jambi sekarang makmur dengan pengajian. Orang gemar dengan majelis ilmu, gemar dengan majelis salawat. Ini nikmat dari Allah Ta'ala. Pemerintah pun juga mendukung dan mensupport kegiatan yang semacam ini. Ini kegiatan macam begini yang membawa damai, yang membawa rukun. Enak kan kita pulang dari pengajian hati kita damai, nggak ada benci sama orang, nggak ada dengki sama orang, begitu. Nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian, mencintai semua orang. Ini majelis yang baik, cirinya seperti itu. Pulang dari majelis hati bersih, nggak ada dengki, nggak ada benci kepada orang lain. Bukan pulang dari kumpulan udah curiga, membenci, bawaannya mau makan orang, mau malam orang. Nanti habis ngapain? Begitu. Pulang dari pengajian mau berantem, mau mukul-mukul, mau melotot, mau berantem, mau saling mencaci. Bukan begitu majelis yang benar. Ya begini. Kita keluar dari ini majelis dalam keadaan saling mencintai, saling mengasihi, menjaga kerukunan, ketertiban, keamanan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Ini begitu. Kalau majelis kita kayak begini, jangan lagi pemerintahan kita, pemerintahan yang muslimin. Bahkan negara-negara non-Islam, pemerintah mereka bakal dukung majelis yang macam begini, bakal mereka dukung. Siapa orang berakal mana yang tidak suka dengan keamanan, kedamaian, kerukunan di antara masyarakat? Orang berakal mana yang tidak suka dengan itu semua? Alhamdulillah, ini majelis kita ini, tahu gak? Majelis yang semacam ini, itu pahalanya besar. Ibadat, jenis ibadat yang pahalanya besar. Nabi bilang di dalam hadis, hadir di satu majelis ilmu khair min shalah al-syurakaah. Pahalanya hadir majelis ini, satu majelis lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Ditambah dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, min iyadat al-marid, min hudur alfi jenazah, dan ditambah dengan menghadiri 1000 jenazah. Gabungkan pahala itu semua, salat sunnah 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, ngurusin 1000 jenazah. Gabungkan semuanya, majelis kita yang cuma satu ini, hadir sekali di majelis ini lebih baik daripada pahala itu semua kalau digabungkan. Alhamdulillah, ini malam kita udah isi, kita makmurkan malam Asyura dengan majelis yang semacam ini. Tinggal alhamdulillah, insyaallah tadi sholat isya ini juga pada berjamaah. Ntar subuh sholat isya berjamaah. Ntar subuh sholat isya berjamaah. Kita sholat subuhnya berjamaah, nanti subuh kita sholat subuh berjamaah. Jadi lengkap. Man sholal isya fi jamaah fa ka'annama qama nisfal lail. Wa man sholal fajr fi jamaah fa ka'annama qama laila kullah. Yang sholat isya berjamaah kata Nabi dapat pahala seolah-olah dia tahajud, pahala tahajud setengah malam. Yang subuhnya berjamaah dapat pahala seperti pahala tahajud satu malam suntuk. Isya jamaah, subuh jamaah dapat pahala tahajud 1,5 malam. Kemudian juga man shallal isya fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah hatta yusbiha. Wa man shallal fajr fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah hatta yumsiya. Yang salat isya-nya berjamaah, maka dia berada dalam asuransi, perlindungan, jaminan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala mulai dari itu isya sampai pagi.
Yang subuhnya berjamaah, dia dalam penjagaan, perlindungan, asuransi dari Allah Ta'ala sampai malam. Kalau subuh dan isya selalu berjamaah 24 jam, terbentengi, terlindungi, dijaga, diamankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga makmurkan malam ini dan malam-malam berikutnya dengan salat jamaah, dan juga kita makmurkan bangun tahajud sebelum subuh. Bangun tahajud, ini malam kita tahajud, ini malam Asyura, tahajudlah walaupun 20 menit, setengah jam sebelum subuh kita sudah di atas sejadah. Oh, saya belum salat witir, begitu, kerjakan salat witir 11 rakaat. Bilang 11 rakaat banyak banget, begitu, saya nggak sanggup, ya udah 3 seperti witir kalau di bulan Ramadan, seperti itu, 2 rakaat ya, terus 1 rakaat. Aduh males sekaligus, ya boleh 3 sekaligus juga nggak apa-apa, yang penting salat witir. Tapi saya habis salat isya tadi udah salat witir, ntar tahajud ngapain, salat apaan, lanjut lagi witir belum sampai 11 kan, 3 sudah, lanjut sisanya masih ada 8 lagi, mau tambahin 2 lagi atau 4 lagi, kan witir genap, ente kayak nggak bisa ngitung, makanya sekolah 2 ditambah 3 genap apa ganjil, tetap witir jatuhnya. 4 ditambah 3 tetap jatuhnya witir juga ya. Witir itu 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11, itu yang paling afdal dan yang paling banyak ya. Adnal kamal, mau paling dikit tapi sempurna 3 rakaat. Oh, saya mau witirnya 1 rakaat, boleh nggak? Boleh, tapi merutinkan witir 1 rakaat makruh, itu witirnya orang pelit. Nah, kalau lagi darurat ya boleh, tapi tiap malam witirnya cuma 1 rakaat, nah itu witirnya orang pelit yang kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, mendingan daripada nggak sama sekali. Makmurkan malam tahajud, bangun malam, sempatkan diri untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, doain mukminin mukminat, astaghfirullah lil mukminin wal mukminat, astaghfirullah lil mukminin wal mukminat. Begitu. Kenapa doain mukminin dan mukminat? Ya, kali dengan kita berkat mendoakan mereka, diangkat di bala musibah atau asap dan lain sebagainya. Bayangin, yang bakar orang lain, tapi yang kecipratan siapa? Kita juga kan? Kita juga yang menderita juga. Doain muslimin, jangan kita sumpahin orang. Kemudian juga diajarkan bahwasanya di dalam mendoakan kaum mukminin dan mukminat tersebut manfaat yang besar. Barang siapa yang beristighfar untuk mukminin mukminat setiap hari 27 kali pagi dan sore, maka dia menjadi sebab Allah Ta'ala turunkan rezeki bagi kaum mukminin dan mukminat dengan sebab dia. Allah Ta'ala berikan rahmat pertolongan bagi mukminin mukminat dengan sebab orang tersebut. Kemudian agenda kita di hari Asyura, puasa. Nabi Muhammad menyebutkan di dalam hadis tadi itu, saya mau puasa di hari Asyura. Bahkan Rasulullah bilang, kalau saya jumpa dengan tahun depan saya bakal puasa Tasu'a juga, 9 Muharram, tapi yang intinya 10 Muharram. Ya saya 9 nggak puasa, tinggal besok doang 10 aja sendiri nggak apa-apa puasa. Tapi lebih afdal lagi kalau digabung 9 Muharram dengan 10 atau 10 dengan 11. Oh enggak, saya mau sehari aja 10. Ya udah 10 aja. 10 Muharram kerjakan. Dan di hari Asyura selain puasa disunahkan tausi'ah lil iyal, meluaskan nafkah untuk keluarga. Kasih nafkah untuk keluarga, untuk famili, belanjanya lebihin dikit, lauknya lebihin dikit, kasih hadiah buat anak-anak, ya, buat istri, kasih hadiah buat keluarga, luaskan nafkah untuk keluarga kita. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, yang terbaik di antara kalian yang paling baik untuk keluarganya, dan aku yang terbaik untuk keluargaku, sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat disebutkan man wassa ala iyalihi yawma Asyura, orang kalau dia meluaskan nafkah untuk keluarganya di hari Asyura, sepanjang tahun nafkahnya dia dijamin dan diluaskan oleh Allah Ta'ala rezekinya dia. Nah, kita mau rezeki yang luas nggak? Kita mau rezeki yang luas, luaskan nafkah untuk keluarga kita. Dan disunahkan di hari Asyura masah ra'sul yatim, mengusap kepalanya anak yatim. Usap sebagai lambang cinta dan kasih sayang, kita usap kepala mereka ya, dengan cinta, dengan kasih sayang.
Dan lebih berasa lagi kalau musafnya pakai duit. Nah, musafnya pakai duit lebih berasa lagi. Gitu. Itu kalau kita musaf kepalanya anak yatim, setiap helai rambut yang dilalui tangan kita tuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, apalagi kalau musafnya pakai duit. Dan diajarkan di hari Asyura untuk ziarah kepada ulama, berkunjung mana guru kita, ulama kita, tengokin, ziarah, jumpa dengan ulama di hari Asyura, sambung silaturahmi di hari Asyura. Silaturahmi dianjurkan, ziarah kepada ulama dianjurkan tiap saat, tiap waktu, terlebih-lebih lagi di hari Asyura. Itu orang yang mau, kata Nabi Muhammad, man sya'rahu, siapa yang mau, siapa yang pengen, siapa yang suka, siapa an wasa' fi rizqi wa yunsa' fi ajalih, siapa yang pengen, yang suka, yang senang untuk diluaskan rizkinya, ditunda ajalnya, artinya dipanjangkan umurnya. Mau rizki luas, mau umur panjang, semuanya mau. Orang kalau di rizki luas enak, umur panjang, rizki luas, sempurna, udah nikmat. Rizkinya luas, umurnya panjang, itu udah nikmat. Ada orang hidup penyakitan, nggak enak, walaupun dia kaya raya tapi penyakitan, nggak enak, begitu. Ataupun juga kaya raya, ente sekarang dapat duit 1 triliun tapi besok mati, nggak enak, tidak enak, nggak berasa, lupa sama nikmatnya duit. Tapi barang siapa yang mau umur panjang, rezeki luas, fal yasil rahmah, sambung silaturahminya dia, sambung silaturahmi, dulu arhamakum wala bisalam, pererat silaturahmi kita walaupun dengan sekedar sapaan, menyapa, ngasih salam, telepon, datang berkunjung. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saudara kita, kakak kita, atau paman kita, atau adik kita, atau famili kita, atau sepupu kita, dan terutama ibu bapak kita. Mereka yang paling utama sebelum orang lain. Bawa sesuatu, bawa hadiah, buah, atau makanan, atau uang, menyambung silaturahmi. Tahabu, saling memberi hadiah satu sama lain, maka saling bertambah kecintaan kalian satu sama lain. Dan di hari Asyura dianjurkan, di hari Asyura tersebut, untuk baca surat Al-Ikhlas. Kalau bisa tuh dari malam Asyura kayak sekarang nih sampai besok baca surat Al-Ikhlas. Ulama menyarankan 1000 kali baca surat Al-Ikhlas. Banyak banget. Kayaknya maunya berapa? Dianjurkan 1000 kali. Oh saya maunya 500, ya udah 500. Oh saya maunya 300, ya udah. 1000 banyak banget. Jadi saya nggak ngerjain sama sekali. Nah itu nggak benar. 1000 banyak banget, untuk kuatnya berapa? 100 kali, 200 kali, 300 kali, silakan. Begitu. Kalau bisa sampai 1000, alhamdulillah. Kalau nggak bisa 1000, bisanya cuma 100, ya udah jangan dikurangin. Laksanakan untuk membaca surat Al-Ikhlas di hari Asyura. Penting besok puasa, pusat kepala anak yatim, bikin agenda, pikir dari sekarang gimana caranya. Tapi saya nggak bisa ngasih nafkah buat anak yatim, saya mau bikin santunan buat 1000 orang. Gitu, nggak usah repot-repot 1000 orang, 1 orang dulu juga nggak apa-apa. Yang penting harinya, momennya tepat, 1 orang dulu atau 2 orang dulu. Hal yang bisa kita laksanakan, saya nggak bisa melaksanakan secara masif dan banyak, yang sedikit juga nggak masalah. Sedikit tapi double diterima oleh Allah Ta'ala lebih baik daripada banyak tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di antara amalan Asyura yang dianjurkan juga ya adalah untuk di hari Asyura tersebut pakai celak mata, sifat mata atau celak mata, mandi di hari Asyura. Itu disebutkan di dalam sebagian athar bahwasanya Allah Ta'ala perintahkan di malam dan hari Asyura, Allah Ta'ala perintahkan kepada sumur Zam-Zam untuk menyebar ke semua mata air yang ada di permukaan bumi. Makanya dianjurkan oleh ulama untuk mandi di hari Asyura tersebut. Dan inilah amalan yang diperintahkan, yang dianjurkan. Terus juga ada doa, ada zikir yang diajarkan oleh para ulama di hari Asyura. Kerjain. Hari Asyura besok sholat duha walaupun cuma 2 rakaat atau kalau bisa 4 rakaat atau 8 rakaat, itu yang paling afdal. Dan di hari Asyura tersebut kita dianjurkan untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula,
wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebanyak 70 kali. Nabi Ibrahim itu beliau waktu selamat dari apinya Namrud itu pas hari Asyura. Dibakar di api. Itu saat beliau dibakar, beliau baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dikatakan waktu beliau dilempar dengan manjanik ke tapal yang besar, itu dibangun bangunan dari kayu, tumpukan kayu bagaikan rumah untuk membakar Nabi Ibrahim. Lantas tatkala hal tersebut sudah jadi, dinyalakan apinya tuh, udah menyala, apinya membesar, orang nggak bisa mendekat saking panasnya. Sehingga untuk masukin Nabi Ibrahim ke dalam tengah-tengah api tersebut, mereka pakai manjanik. Manjanik itu seperti apa namanya? Pelontar, alat pelontar ketapel yang besar untuk melontarkan batu di dalam peperangan. Nah ini ditaruh Nabi Ibrahim, dilontarkan ke tengah api tersebut. Waktu dilempar Nabi Ibrahim ke tengah api, datang malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, alaka hajah. Wahai Ibrahim, apakah kamu punya hajat, punya permintaan? Dalam posisi beliau lagi dilempar. Maka Nabi Ibrahim bilang kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ama ilai falah. Hajat kepada engkau, saya nggak punya hajat kepada kamu. Maka malaikat Jibril bilang, bukan kepada saya, hajat kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim berkata, adapun kepada Allah, ilmuhu bihali yurnihi an su'ali. Taunya Allah, pengetahuan Allah akan keadaanku sekarang membuat Allah cukup, nggak perlu untuk mendengar permintaanku. Allah tahu akan keadaanku, taunya Allah akan keadaanku itu nggak membuat aku jadi merasa nggak perlu minta lagi kepada Allah. Kan Allah udah tahu saya butuh, Allah sudah tahu saya dalam keadaan kepepet, Allah sudah tahu saya dalam kondisi seperti ini. Allah tahu, ya sudah, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya berserah kepada Allah ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Begitu, pengetahuan Allah akan keadaanku begitu cukup sebagai informasi yang sangat banyak bagi Allah. Pengetahuan Allah akan keadaanku itu informasi yang lebih daripada doa dan permintaanku. Allah Ta'ala tahu keadaanku. Allah Ta'ala tahu keadaan kita, problem kita, masalah kita. Ini semua orang di sini, coba tunjuk tangan siapa yang nggak punya masalah. Sampai anak kecil nggak punya masalah. Ada yang bilang saya belum dapat tas. Semua orang juga punya masalah. Punya masalah, oh besok ada ulangan, oh besok ada PR ini, oh ada masalah dengan anaknya, ada masalah dengan ibu bapaknya, ada masalah dengan tetangganya, ada masalah dengan lingkungannya, ada masalah dengan karyawannya, ada masalah dengan majikannya, ada masalah dengan ini dan itu, ada masalah, baik itu masalah urusan kesehatan, masalah ekonomi, masalah ini dan itu. Memang hidup di dunia ini banyak masalah. Kalau kita nggak mau masalah, jangan hidup. Hidup pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita selamat dari masalah tersebut? Mendekatlah kepada Allah yang menciptakan semua masalah dan semua solusi. Allah yang menciptakan masalah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya. Menguji kita ketika ditimpa masalah, merujuknya kemana? Kita ditimpa masalah, larinya kemana? Ngadunya kemana? Ada orang ditimpa masalah, larinya ke narkoba. Ada orang kena masalah, larinya ke minuman keras. Ada orang kena masalah, larinya ke maksiat. Ada orang kena masalah, malah menggolimi, mengganggu, mencaci, dan lain sebagainya. Begitu. Itu bukan membuat masalah menjadi selesai. Tapi masalah ditambah dengan masalah. Kita punya masalah yang terjadi karena dosa. Dan tidak datang solusinya kecuali dengan kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Dengan kita ayo pererat hubungan kita, saling cinta, saling mengasihi, saling menghormati, menjadi muslim yang hakiki, mukmin yang sejati. Itu yang diajarkan. Nabi bilang di dalam hadis, al-mu'min
man aminahun nas ala amwalihim wa a'radihim. Mukmin yang sejati yang membuat manusia merasa aman terhadap aset mereka, aman terhadap kehormatan mereka. Oh, saya aman, gak bakal diganggu. Kenapa? Sebab dia orang mukmin. Kalau mukmin membuat kekacauan umum, merugikan umum, imannya perlu dipertanyakan. Ganggu orang. Mau usaha, silakan usaha. Akan tetapi jangan melakukan tindakan hal-hal yang merugikan masyarakat umum. Mau cari dunia, silakan cari dunia. Tapi jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kekacauan di negeri dan di masyarakat umum. Mau tahta juga boleh, silakan. Mau tahta boleh, tapi dengan cara yang baik. Ya, jangan pakai cacian, jangan pakai makian, jangan pakai provokasi, membuat kekacauan di negeri, membuat kekacauan bagi masyarakat umum. Bukan begitu caranya. Sebagaimana kita menginginkan sesuatu, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita panjatkan kepada Allah Ta'ala sesuai dengan cara yang dihalalkan, yang diizinkan. Kita sekarang mau cari dunia, mau cari harta, boleh. Dengan cara yang halal, dengan cara yang diizinkan. Bukan kita mau harta dengan ngambil hartanya orang lain. Saya mau mobil, saya ambil mobilnya dia. Saya mau motor, saya ambil motornya dia. Saya mau handphone, saya ambil handphonenya dia. Itu namanya maling. Dengan melakukan tindakan yang diharamkan. Begitu juga mau tahta, jangan pakai cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya maling. Waliyadzubillah min dzalik. Dan kalau kita menginginkan itu semua pakai cara yang diatur, yang diizinkan di dalam syariat. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu tuh ada satu orang beristighfar, taubat, 20 tahun dia taubat. Dia bilang, kamu 20 tahun taubat, memang dosa apa yang kamu lakukan? Tahu dosa yang saya lakukan apa? Itu termasuk hari Asyura ini adalah Allah Ta'ala resmi memberikan taubatnya kepada Nabi Adam, diampunin kesalahan dan dilimpahkan taubat kepada Nabi Adam di hari Asyura. Atas apa? Atas sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam, lupa kalau Allah melarang dia makan buah tersebut. Buah yang dimakan buah. Dan Nabi Adam gara-gara kesalahan yang karena lupa dan sudah ditakdirkan oleh Allah untuk hikmah agar kita ditempatkan di alam dunia ini. Gara-gara satu kesalahan beliau sudah di surga, dikeluarkan dari surga. Nah, kita sekarang udah masuk surga belum? Belum. Terus kesalahan kita ada berapa banyak? Dosa kita ada berapa banyak? Dan bukan lupa, sengaja. Nabi Adam bikin kesalahan, lupa. Sudah di surga, satu kesalahan dilakukan karena lupa, dikeluarkan dari surga. Kita belum masuk surga. Dan dosa kita bukan 1, bukan 2, bukan 10, bukan 20. Banyak dosa ini kita. Dan kita, mana taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Diriwayatkan Nabi Adam ketika dia diturunkan ke dunia ini, selama 200 tahun dia menangis. 100 tahun gak berani menatap ke langit, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru di hari Asyura itu dia mendapatkan ampunan dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Ada satu orang 20 tahun dia beristighfar, ditanya, kamu taubat istighfar 20 tahun, tiap ingat kesalahan kamu nangis. Memang dosa apa yang kamu lakukan? Tahu dosanya apa? Dosanya saya dulu terjadi di kampung saya itu terjadi kebakaran. Saya lagi di pasar, begitu. Di toko di pasar itu, pertokoan pasar terjadi kebakaran. Begitu. Ketika saya dapat informasi, saya lagi di luar, di rumah atau di mana, dikasih tahu, pasar terbakar, hangus. Dan toko kamu selamat, nggak kebakar. Tahu saya bilang apa? Saya bilang Alhamdulillah. Habis saya bilang begitu, saya teringat, astagfirullah. Ini saya bilang Alhamdulillah, maksudnya toko saya nggak terbakar. Tapi apa saya nggak punya perasaan kepada orang-orang yang tokonya terbakar di pasar? Begitu. Ini kalimat ini, begitu, berarti keliru dari saya. Saya seolah-olah bersyukur atas musibah yang menimpa muslimin lain, ya, walaupun Allah Ta'ala selamatkan tokonya saya, berarti ini tidak betul, nggak peka saya terhadap muslimin lain. Maka dia beristighfar,
atas ucapan alhamdulillah yang menurut dia salah tempat. Beristighfar atas ucapan ini. 20 tahun dia taubat, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bilangin orang yang kelakuannya merugikan masyarakat umum. Muslim jangan ganggu orang lain, jangan ganggu muslimin lain. Begitu. Dengan dia mengganggu muslimin lain, banyak yang dirugikan. Banyak yang dirugikan. Nabi Muhammad SAW itu beliau ketika Fatah Makkah, masuk ke kota Mekah, merebut kota Mekah, membawa kemenangan ke dalam kota Mekah, bawa pasukan sahabat. Ketika sampai di kota Mekah, masuk Nabi Muhammad di kota Mekah bersama para sahabat. Tahu-tahu di Mekah itu dalam situasi perang ini melihat seekor anjing betina di tepi jalan, dia lindungin, di sekelilingnya ada anak-anak anjing kecil, anak-anaknya dia dilindungin, takut keinjak oleh pasukannya Nabi Muhammad. Nabi ketika masuk melihat anjing betina tersebut, Nabi stop, dipanggil satu sahabat, sini, berdiri dekat anjing betina tersebut, berdiri di situ, jaga, jangan sampai dia terganggu oleh sahabat yang lewat di sini, oleh pasukan. Ditugaskan sahabat Rasulullah untuk mengamankan, menjaga keamanan seekor anjing betina dan anak-anaknya. Ini agama Islam mengajarkan sedemikian rupa. Lama yang diganggu bukan lagi hewan yang diganggu, manusia diganggu, binatang diganggu, lingkungan diganggu, masyarakat diganggu. Masya Allah, apa yang terjadi? Keimanan dan keislaman kalau dia mengganggu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita doa kepada Allah Taala. Insyaallah di hari Asyura ini Allah Taala berikan pertolongan kepada umat Islam. Ini banyak yang hadir anak-anak muda di sini. Alhamdulillah, masya Allah. Dulu katanya anak-anak muda lebih demen di mall, anak-anak muda lebih demen di di tempat internet online, lebih demen main game, lebih demen di bioskop dan lain sebagainya. Masya Allah, nikmat anak-anak muda di Jambi ini, mereka demennya hadir pengajian. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kayak begini yang bakal memberikan manfaat kepada umat, kepada masyarakat di masa depan. Begitu. Disebutkan di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman ketika melihat anak-anak muda yang dari muda gemar ibadat, gemar hadir pengajian, Allah Ta'ala bilang kepada mereka dalam hadis qudsi, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajli anta indi kaba'adhi malaikati. Wahai pemuda yang meninggalkan hawa nafsunya, dorongan mudanya, dia tunda, dia tinggalkan karena Allah. Anak muda, dari muda dia tinggalkan tuh dorongan, ajakan untuk main, untuk melakukan melampiaskan syahwat mudanya itu, dia tinggalkan karena Allah. Kata Allah, wahai pemuda yang meninggalkan hawa nafsunya karena aku, sungguh engkau di sisiku bagaikan salah satu dari malaikat-malaikatku yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan pengikutnya Nabi Muhammad dari zaman dulu yang bersama Rasulullah, para sahabat kebanyakan mereka adalah pemuda yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada pemuda kita, kepada orang tua kita, kepada wali murid kita, kepada tokoh masyarakat kita, kepada para ulama kita, kepada para asatidzah, para guru-guru, para perkumpulan kaum muslimin. Diberikan berkah oleh Allah Ta'ala, dijadikan kita sebagai muslimin yang memberi manfaat kepada muslimin lain, dijadikan muslimin yang tidak mengganggu manusia lain, dijadikan muslimin yang paling berkah bagi masyarakat, bagi lingkungan, bagi negara, bagi negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allahumma ij'al jamana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma innahu la tanzilul bala illa bil dhunub wa la turfa illa bitawbah wa akufana muddat ilaik faghfir lana wa nahnu mugirrina bil dhunub mugirrina bil ma'asi mugirrina bil khati'ah. Allahumma faghfir dhunubana wastur uyubana wa
واكشف كروبنا حسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وعن بابك لا تطردنا برحمتك يا ربنا ya Maulana. Dan di majlis ini mari bersama-sama kita perbaharui taubat kita kepada Allah Ta'ala. Bersama-sama kita berucap Astaghfirullahaladzim. 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 Tubna ilallah. تبنا إلى الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم تب علينا توبة نصوحا وزكنا بها قلبا وجسما وروحا اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا أرسل السماء علينا مدرارا أرسل السماء علينا مدرارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في هذه الليالي المباركات بجاه خير البريات والسادة القادات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد. Oke, itu tadi teman-teman videonya. Tepatnya adalah rekaman beliau yang saya buat berbentuk video seperti ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita ambil hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran dan manfaat dari ilmu yang beliau bagikan kepada kita, dan kita mengambil berkah dari beliau yang mana ilmunya nyambung kepada guru-guru beliau dan juga kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan video ini jika merasa bermanfaat, supaya orang lain pun ikut dapat merasakan manfaatnya. Dan yang terpenting jangan lupa juga dukung video ini dengan mensubscribe. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.